Halo anak-anak kelas 7, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengukuran dan besaran. Sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Yuk. Mengukur. Mengukur adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai acuan. Alat bantu berupa alat ukur. Misalnya, mengukur panjang menggunakan meteran. Mengukur suhu menggunakan termometer. Mengukur massa menggunakan neraca. Standar pengukuran. Standar pengukuran yang baik harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu pertama, tetap, artinya tidak mengalami perubahan dalam keadaan apapun. Kedua, dapat digunakan secara internasional, dimanapun, siapapun, maka nanti hasil pengukurannya sama. Ketiga, mudah ditiru dan mudah diperoleh, agar semakin banyak orang yang dapat menggunakan. Menghitung. Menghitung adalah membilang untuk mengetahui berapa jumlahnya atau banyaknya. Contoh, ini ya alat bantunya nanti berupa alat bantu hitung anak-anak. Nah ini bisa berupa ini sempoa atau kalkulator ya. Ini membantu proses berhitung atau menghitung. Nah di sini ada seorang anak ya sedang menghitung sejumlah uang. Jadi berbeda ya anak-anak ya untuk mengukur dan menghitung. Itu perlu kalian pastikan tahu perbedaannya. Mari kita coba ya, kita coba nih dua kegiatan mengukur dan menghitung. Mengukur menggunakan penggaris. Jadi untuk murid-murid Ibu Santi kelas 7 bisa sediakan buku modulnya. Tapi kalau ada murid-murid dari sekolah lain juga yang ikut menyaksikan atau menonton tayangan video ini, kalian bisa ambil buku cetak IPA gitu ya. Dan sediakan penggaris juga anak-anak. Silakan yang pertama kalian ukur panjang modulnya atau panjang buku IPA. Yang kedua lebar modul. Kemudian tebal atau ketinggian modul. Yuk silakan kalian praktekkan dulu ya menggunakan penggaris yang kalian miliki. Ukurlah panjang, lebar, dan tebal atau ketinggian dari buku modul atau buku cetak IPA yang kalian miliki. Ini mengukur anak-anak. Nah, proses atau kegiatan yang kedua itu adalah menghitung. Nah, silahkan sekarang kalian hitung berapa banyak huruf A pada sampul depan modul atau buku cetak yang kalian miliki. Berikutnya, berapa banyak bab materi pelajaran pada modul IPA kelas 7. Nah, hasil mengukur dan menghitung. Ini ya buku pegangan murid-murid Ibu Santi di SMPK Penabur Cirebon menggunakan modul dan LKS seperti ini. Nah, silakan kalian tuliskan ya berapa panjang modulnya, lebar modulnya, tebal modul berapa. Kemudian proses menghitungnya, silakan kalian catat juga banyak huruf A ya pada cover ini anak-anak ya, sampul depan. Kemudian berapa banyak bab materi yang akan dipelajari selama 1 tahun atau dalam satu buku ini. Kita lanjut ya anak-anak. Besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai serta mempunyai satuan. Nilai adalah berupa angka yang merupakan hasil dari pengukuran. Jadi anak-anak ya kalau nilai ini ada kaitannya dengan angka. Misalnya nih kalian ulangan gitu kan, terus saling bertanya dengan teman, berapa nilai kamu? Nah pastikan teman kalian akan menyebutkan angka tertentu gitu ya. Jadi ingat kalau nilai itu ada kaitannya dengan angka. Kemudian satuan adalah besaran pembanding yang digunakan sebagai acuan
dalam suatu pengukuran. Jadi satuan itu nanti pembandingnya ya, misalnya tadi nih kalian mengukur panjang, lebar, dan tebal modul. Maka satuan yang sesuai adalah sentimeter gitu ya, yang jadi acuannya itu dalam sentimeter. Kan nggak mungkin ya anak-anaknya panjang buku, kalian gunakan satuannya kilometer, ya itu kurang cocok anak-anak. Kalau kilometer biasanya untuk panjang jalan tol, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Contoh besaran, ini macam-macam ya, ada panjang, massa, waktu, suhu, kecepatan, gaya, dan masih banyak lagi anak-anak ya. Jadi besaran sekali lagi, sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai serta mempunyai satuan. Nah, kita lihat perbedaannya ya antara besaran, nilai, dan satuan. Misalnya ini ada contoh hasil pengukuran. Yang pertama, panjang meja 80 cm. Maka dari hasil pengukuran ini kita dapat menyebutkan gitu ya, yang dimaksud dengan besaran itu adalah panjang. Jadi apa yang diukur? Ya panjang, anak-anaknya panjang meja, ini panjang itu besarannya. Berapa nilainya? Ya ini, angkanya anak-anaknya 80. Nah, apa satuannya? Ini sentimeter anak-anak ya, satuan yang digunakan. Contoh yang kedua, suhu ruang kelas 7A 28 derajat Celcius. Maka dari hasil pengukuran tersebut kita dapat tuliskan besarannya adalah suhu. Ya, jadi besaran tadi sesuatu yang dapat diukur. Nah, kita mengukur apa? Kan mengukur suhu. Nih, jadi besarannya suhu anak-anak. Nilainya itu 28. Dan satuannya adalah derajat Celcius. Contoh yang ketiga, waktu perjalanan dari rumah ke sekolah 10 menit. Maka kita dapat menyebutkan besarannya adalah waktu. Kan yang diukur waktunya ya anak-anak ya. Kemudian nilainya itu 10. Satuannya ini menit. Bisa ya anak-anak ya membedakan antara besaran, nilai, dan satuan. Baik, kita lanjut. Jenis besaran. Besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran fisika dan bukan besaran fisika. Kita lihat bedanya di mana ya. Besaran fisika adalah besaran yang memiliki patokan yang jelas dan tidak tergantung dari pengamatnya. Jadi siapapun yang melakukan pengukuran ya terhadap besaran fisika ini, maka hasilnya akan sama anak-anak. Contohnya panjang, massa, waktu, dan suhu. Ini termasuk besaran fisika ya. Sedangkan bukan besaran fisika adalah besaran yang tidak memiliki patokan atau acuan yang jelas dan sangat tergantung dari pengamatnya. Jadi yang bukan besaran fisika ini bersifat relatif ya anak-anak ya. Setiap orang itu punya kriteria sendiri-sendiri gitu anak-anak ya. Contohnya nih kebaikan, kecantikan, kerajinan itu termasuk dalam bukan besaran fisika anak-anak. Kebaikan seseorang itu biasanya kan nanti tergantung dari pengalaman masing-masing orang-orang yang berinteraksi dengan orang tersebut gitu ya. Misalnya nih Ibu Santi, si A mengatakan Ibu Santi baik, tapi mungkin saja si B mengatakan Ibu Santi nggak baik-baik banget gitu ya. Jadi tergantung dari pengalaman, dari interaksi yang terjadi dengan ibu gitu ya. Kecantikan bisa aja gitu ya, kata si X, Santi cantik. Tapi si Y mengatakan, biasa aja gitu ya. Nah, jadi itu yang dinamakan bukan besaran fisika ya anak-anak ya. Tergantung dari pengamatnya. Atau setiap orang itu punya penilaian yang berbeda. Punya kriteria masing-masing. Kita akan lanjut ke besaran fisika anak-anak. Besaran fisika sendiri nanti dibedakan menjadi dua, yaitu ada besaran pokok, besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri dan tidak tergantung pada besaran lain, serta diperoleh melalui proses mengukur. Yang kedua, besaran turunan. Besaran yang diperoleh dari besaran pokok melalui proses perkalian dan pembagian. Jadi besaran turunan ini diperoleh melalui proses menghitung anak-anak. Terlihat ya perbedaannya. Nah, kita akan pelajari lagi nih lebih dalam lagi ya masing-masing. Kita awali dengan besaran pokok anak-anak. Untuk tingkat SMP, kita akan mempelajari 7 besaran pokok. Apa saja sih? Ini dia anak-anak ya.
Ada suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan arus listrik. Nah, untuk mempermudah kalian mengingatnya, ini kalian bisa menggunakan jembatan keledainya ya, atau singkatan yang mudah untuk diingat. SMP jiwa, anak-anak. Jadi kalau besaran pokok ingat SMP jiwa. Kemudian untuk satuannya, ini satuan yang tertera merupakan satuan SI atau standar internasional ya. Untuk suhu itu Kelvin, lambangnya K besar. Massa itu kilogram, lambangnya kg gitu ya. Panjang meter, lambangnya m gitu. Jumlah zat mol, lambangnya. Intensitas cahaya kandela, waktu sekon atau detik anak-anak. Arus listrik itu ampere. Sedangkan untuk besaran turunan, nih ya beberapa contoh besaran turunan nih. Ada luas, volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, tekanan, dan energi. Kalian bisa lihat di sini anak-anak ya, luas. Itu satuannya meter persegi. Luas itu kan diperoleh dari misalnya ya persegi panjang. Berarti dari rumus panjang kali lebar. Nah, panjang dan lebar itu merupakan besaran pokok anak-anak. Tapi karena udah ada proses perkalian, maka menjadi besaran turunan. Satuannya menjadi meter persegi atau meter pangkat 2. Begitu juga dengan volume. Satuannya meter kubik, ya ini meter pangkat 3. Kan diperoleh dari misalnya balok ya anak-anak ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang, lebar, dan tinggi ini sebenarnya adalah besaran pokok anak-anak. Tapi dikalikan, nanti hasilnya menjadi besaran turunan. Untuk kecepatan sendiri, ini satuannya adalah meter per sekon. Kita tahu meter itu besaran pokoknya panjang ya. Sekon itu waktu. Jadi kecepatan itu diperoleh dari pembagian antara panjang ya atau lebih itunya perpindahan dibagi waktu anak-anak ya. Dan selanjutnya nanti kalian akan pelajari juga kok besaran turunan ini di kelas 7 ada ya nanti, tapi materi kita selanjutnya dan sebagian ada yang akan kalian pelajari di kelas 8 dan 9. Sistem satuan. Tadi besaran udah kita kupas tuntas ya anak-anak ya. Dari pembagian besaran itu ada besaran fisika, bukan besaran fisika. Kemudian besaran fisika itu bercabang lagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan gitu ya. Nah, setelah besaran sudah kita kupas tuntas, sekarang kita akan pelajari lebih lanjut tentang sistem satuan ya anak-anak. Satuan merupakan suatu patokan atau standar yang digunakan untuk menyatakan suatu besaran. Atau dapat dikatakan juga sebagai pembanding di dalam pengukuran gitu ya. Kita lihat satuan ada 2 macam, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Nah, ini anak-anak ya, kalau di sini berarti si Bapak ini sedang mengukur panjang papan ya, menggunakan meteran. Dalam hal ini meteran itu nanti memiliki satuan sentimeter ya anak-anak ya. Nah, penggunaan alat ukur ini akan menghasilkan satuan baku anak-anak ya. Jadi sentimeter itu termasuk satuan baku. Udah ada standarnya anak-anak. Yang namanya 1 senti itu segini gitu ya. Nah, semua orang pasti tahu yang namanya 1 senti ya segini tadi gitu ya. Nah, jadi tidak apa sih namanya ini akan siapapun yang mengukur hasilnya nanti pasti sama anak-anak. Karena apa? Punya acuan atau standar yang jelas, yang sama gitu. Sedangkan untuk satuan tak baku, contohnya di sini ada 2 orang anak sedang mengukur panjang meja menggunakan jengkal anak-anak. Itu jengkal ya nih, jengkal. Nah, jengkal kita tahu ya bahwa jengkal setiap orang itu berbeda-beda panjangnya gitu kan ya. Nah, makanya satuan baku ini tidak digunakan. Kenapa? Karena nanti bisa menimbulkan kekacauan anak-anak. Jadi ribut nantinya ya. Karena kan setiap jengkal orang berbeda-beda. Nanti hasilnya nggak sama gitu. Jadi yang kita gunakan itu adalah yang satuan baku. Tapi kalian perlu tahu ya, sebelum ada satuan baku, orang zaman dulu ketika mengukur itu yang menggunakan satuan tidak baku anak-anak. Pakai jengkal, pakai hasta, depa gitu ya. Oke, selanjutnya konversi satuan. Konversi satuan berarti mengubah atau menyesuaikan satuan.
Proses konversi satuan dapat dibantu menggunakan tangga konversi. Ini anak-anak ya, kayaknya waktu SD kalian pernah dipelajari juga di pelajaran matematika. Ada 7 anak tangga. Kalau kita lihat, paling atas ini kilo, hekto, kemudian deka, kemudian tanpa awalan ya anak-anak ya. Kemudian desi, senti, dan mili. Nah aturan mainnya, kalau turun itu nanti sekali turun itu dikali 10. Kalau 2 kali turun berarti dikalinya 100. 3 kali turun dikalinya 1000, seperti itu. Nah sedangkan kalau naik ya dibagi anak-anak, kebalikannya prosesnya ya. Jadi kalau turun dikali, kalau naik itu dibagi. Nah berikutnya ini ya konversi satuan panjang. Jadi tadi itu yang tangga konversi ini anak-anak ya, ini untuk umum ya anak-anak ya. Jadi umum di kilo, hekto, deka, tanpa awalan, desi, senti, dan mili. Nah kalau nanti kita mau konversi satuan panjang, berarti di belakangnya tinggal ditambahin meter anak-anak. Kilometer, hektometer, dekameter gitu ya. Nah yang tanpa awalannya berarti meternya aja gitu ya. Desimeter, sentimeter, milimeter, seperti itu. Sedangkan aturannya sama, kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10 gitu ya. Nah untuk mengingatnya, untuk yang satuan panjang ini bisa ya anak-anak ya, ada jembatan keledainya tuh. Kucing hitam dalam mobil, desi cantik, mondar-mandir gitu ya. Supaya kalian tidak bingung ya, tidak tertukar posisinya, mana dulu ya gitu. Itu untuk membantu aja sih, supaya kalian gampang mengingatnya ya. Nah berikutnya bagaimana kalau konversi satuan massa? Ya tinggal posisi meternya diubah nih anak-anak ya. Jadi gram nih, ini kan tangga konversi satuan massa. Kilonya sekarang berpasangan dengan gram, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, seperti itu anak-anak. Aturannya tetap sama ya. Jadi untuk ini ya yang apa namanya bagian belakangnya itu menyesuaikan. Dia satuan dari besaran apa yang mau kita konversikan gitu ya. Misalnya energi, ya nanti tinggal pasangannya dengan joule. Kilojoule, hektojoule, dekajoule, joule gitu ya, desijoule, sentijoule, milijoule gitu misalnya. Bisa ya anak-anak ya? Nah, sudah selesai nih anak-anak. Baik, semoga penjelasan dari Bu Santi ini dapat membantu proses belajar kalian dari rumah masing-masing ya. Baik, Ibu Santi pamit undur diri dulu. Kiranya anak-anak tetap jaga prokes ya, tetap semangat dalam belajar dan dikaruniai kesehatan. Ibu Santi pamit undur diri anak-anak. Dadah, Tuhan memberkati.